Tapi coba kita lihat apa yang dikatakan oleh orang Islam ini ya. Sebentar. Mana tadi? Apa yang dikatakan oleh orang-orang Islam ini ya? Loh, mana tadi? Sebentar. Iya, ini ketemu. Gitu ya. Hadis karkat perang Islam Yahudi terjadi menjelang kiamat. Otaknya jahat sih orang-orang Islam ini ya. Ini zaman Muhammad ini ya kan ceritanya kan. Lihat nih. Pada akhir zaman di antara pertanda kiamat nanti adalah umat Islam akan memerangi kaum Yahudi sehingga mereka bersembunyi di beberapa tempat, salah satunya di pohon karkat tempat mereka berlindung. Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya ululululu bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon karkat karena ia adalah pohon Yahudi. Memang orang Islam itu ya batu, ya ada agamanya, kursi ada agamanya, pohon ada agamanya. Ini memang agama kemlu ya. Setan ada agamanya, jin itu kan agamanya Islam itu kan. Bingung juga nih orang-orang Islam ini memang, aduh, memang agama batu, pohon aja ada agamanya. Nah, itu ya. Pohon aja ada agamanya. Nah, niatnya mereka jahat sekali ya. Ketika nubuatan-nubuatan dalam Alkitab itu yang baik-baik. Ini nubuatannya nggak baik. Ya, suruh dibunuh, geblek ini ya. Inilah tanda kiamat surga. Wah, macam-macam. Itu hadisnya nih kata Wakil Ketua Umum Pusat Persatuan Islam Ustadz JJ Zainuddin menyatakan hadis tersebut sahih. Hal itu terdapat di antaranya dalam kitab Sahih Muslim nomor 2922 kayak buntut ya. Coba yang pasang togel dipasangin nanti malam keluar ini. Hadis itu termasuk bisyarah nubuwah, berita kenabian tentang masa depan umat manusia, terutama tentang konflik Muslim dengan Yahudi. Pada puncaknya akan terjadi perang dahsyat antara kedua kelompok karena kezaliman Yahudi yang sudah amat keterlaluan menjajah negeri Palestina, kata Ustadz JJ. Kebalik ya. Coba yang keterlaluan siapa coba? Orang lagi tentram-tentram, lagi tenang-tenang dilemparin pakai roket begitu. Israel itu masih sabar banget ya. Masih kasih ultimatum ditunggu 24 jam. Mereka punya Iron Dome kan. Jadi mau dirudalin roket sampai 1 juta roket juga tinggal kuat-kuatan duit aja kan. Ya kan? Mereka beli duit, ini compong ini orang Palestina ya. Punya uang bukannya buat mensejahterakan rakyatnya, punya uang itu buat bikin susah orang lain. Persis kayak orang Islam di Indonesia, ngumpulin dana bukan buat mensejahterakan umatnya, malah buat kirim uang ke Palestina kan goblok ini orang compong kan, orang Indonesia ini. Goblok compong geblek ini kan orang-orang Islam di Indonesia ini. Kalian ngumpulin duit, kalian sendiri lagi kere, ya. Kalian sendiri lagi kere. Ngumpulin duit buat kirim ke Palestina, buat beli roket. Kan geblek ini namanya. Buat bunuhin orang Yahudi, bangga lagi kalian. Kalian ngumpulin duit buat makanin gereja. Kalian ngumpulin duit bukan buat mensejahterakan umat, ya. Tapi misinya buat menggulingkan pemerintah. Kan compong ini kalian. Pemerintah baik-baik lagi bener-bener kalian gulingkan. Kan geblek kalian itu orang-orang Islam Indonesia ini. Nggak pakai otak. Makanya kalian kere. Otak kalian cuman isinya apa? Agama. Ya, pokoknya Islam compong ya. Ya kan? Agama compong kamu turutin. Geblek kamu. Makanya kere terus Indonesia. Ya. Otak kamu entah di mana. Termasuk Jokowi sisan. Otaknya di mana lah Jokowi ini.
Makanya kamu tuh digoyang terus. Coba kamu sekarang bikin persahabatan dengan Israel. Selesai masalahmu. Selesai. Kamu lihat ya, Djibouti ya, baru 2 hari lalu apa 3 hari lalu diambil alih sama Cina. Lah kalian malah bersahabatnya sama negara Cina, negara komunis yang tak bertuhan. Ya kan? Bukan komunis ateis bukannya, tapi kebetulan komunisnya di Cina ini benar-benar tak bertuhan. Nah, kamu malah milih bersahabat dengan orang-orang ini. Kamu lihat Djibouti itu dibeli sama Cina, sudah diambil alih. Indonesia tinggal tunggu giliran. Ya, kamu kira yang datang-datang itu buruh kasar? Ya, TKA-TKA yang datang itu. Kamu kira itu orang biasa itu yang datang itu? Badannya tegap-tegap begitu. Aduh. Itulah sebabnya ya dengan perhitungan yang matang ya. Kamu pikir saya nggak berhitung ketika saya teriak seperti ini? Begitu sampai kerusuhan lagi 98 itu kelar itu Indonesia itu. Diambil alih sama Cina. Diambil alih itu sudah berapa ratus ribu tuh orang Cina di Indonesia itu. Walaupun cuma sedikit itu militer semua itu kemungkinan besar itu. Ya, kalau saya tidak salah mengamati itu militer semua yang masuk, bukan buruh kasar itu. Itu semua pekerja itu militer semua, badannya tegap-tegap begitu. Walaupun kurus nggak krempeng, kurusnya kurus kayak Kopassus sih. Hati-hati kau. Ya, itu kita dengan perhitungan yang matang saya. Saya ngerti. Kamu kira Amerika kan diam saja? Pangkalannya cuma setengah jam datang kapal induknya. Nggak main-main Indonesia ya. Aduh, kayak itu udah jadi apa namanya, udah diajak-ajak sama Amerika, sama Cina, diajak-ajak sama Arab. Nggak karu-karuan kalian. Arab kalian, orang Cina masih mending datang buat kasih duit sama kalian. Orang Arab datang kalian cuma buat kentutin sama buat ngiwik-ngiwik wanita-wanita Indonesia. Orang Arab datang ke Indonesia cuma buat ngewek-ngewek itu perempuan Indonesia, buat merendahkan martabat orang Indonesia. Orang Cina datang ke Indonesia itu buat kasih duit. Dan mereka bersiap-siap. Kalau sampai terjadi gejolak lagi dihantam, mereka sudah siap. Mereka bukan mau perang, bukan. Kayak di Djibouti itu diambil alih tanpa perang, tanpa pertumpahan darah, tanpa sakit hati. Rakyatnya senang itu diambil alih. Kalau pemerintahnya kemplu ya begitu diambil sama Cina ya, si Djibouti ya senang-senang saja. Tambah kaya kok mereka, mata uangnya dari kere, mereka mata uangnya ganti jadi renminbi kok. Ya kan? Nah, Pangkalan tiba-tiba sudah ada 2.000 militer Cina. Dari mana coba? Ngirimnya kapan coba? Ngirimnya kapan coba Djibouti itu? Begitu serah terima kekuasaan, langsung pakai baju seragam semua mereka. Tiba-tiba udah di sana semua. Serem ya, ini kalau dipotong nanti laku nih. Potong itu ya, para alap-alap YouTube ini potong, laku nih nanti. Langsung 200.000 viewernya. Serius ini pengamatan Nabi ke-26 intelijen A1 terus ini, jangan bilang enggak. Ini level strateginya udah Jenderal bintang 4 ini. apa itu yang kepala bin itu aja kalah intelijennya sama saya. Saya itu punya apa namanya the nest crow itu loh. Crow nest loh. Sarang gagak yang lihat dari atas. Kalian kan di Indonesia kan sempit pandangannya, karena ketutupan sama Aisyah sih, ketutupan sama Aisyah ya rapat. Kalau saya kan dari atas lihat. Nah, hati-hati kalian. Ngeri ya? Oh, ngeri banget. Makanya kalian, ayo hilangkan roh ketakutan pada minoritas. Karena kalian ternyata mayoritas, tidak minoritas. Justru orang-orang Islam ini sekarang jadi minoritas. Mengapa kalian jadi minoritas? Karena kalian terlalu pongah dan terlalu kejam. Jadi kalau tadi dibilang si Ustadz JJ bilangnya Israel kejam, enggak. Hari ini kita nonton betapa biadabnya orang-orang Palestina ini.